Kenapa ya? Karena wanita ini subhanallah, ya, wanita itu lemah, lembut, gemulai. Tetapi laki-laki walaupun wagai kaya opo, tapi itu kalau wanita sudah emas, lipek, lepak. Maka ya, inilah pentingnya kita kerja dakwah di kalangan wanita. Maka manakala wanita ini diusahakan dalam kerja dakwah ya, maka ini percepatan perkembangan agama, pengeluaran jamaah akan cepat tersebar seluruh alam. Tagasa yang tadi yang kita ambil akan mudah. Ini kalau wanita ambil bagian. Kenapa ya? Alhamdulillah sekarang bapak-bapak duduk di tempat ini, anak-anaknya habis Quran, jadi orang alim. Padahal tidak semuanya duduk di sini ulama semuanya. Ada yang pegawai pos, ada yang mahasiswa, macam-macam profesinya. Ada Pak TNI, tani. Tapi anaknya ada yang hafal Quran, ada yang alim. Ini asbab apanya? Ini asbab pikirnya seorang wanita. Betul tidak ini? Sopo kuwi? Sopo kuwi? Ya bojone sampean kuwi. Maka tuan-tuan yang mulia, dulu ada seorang wanita namanya Umi B. Dari susah. Iki piye to iki? Ya opo iki nek kene piye ta ono ya opo iki? Wong wis gak padha nduk masjid. Wong wedok-wedok padha nganggo klambi sari. Arek-arek gak padha gelem nek masjid ya opo iki? Susah. Pikirnya seorang wanita ini. Maka dari pikir seorang wanita ini, dia punya anak perempuan ini, anakku pokoknya tak nikahkan dengan ulama yang paham agama. Maka dinikahkanlah putrinya ini, kurang lebihnya begitu. Tak ceritakan centoning kok waktunya cuma berapa menit ini. Nah, setengah jam guys, jam 09.00 kurang seperempat baru. Kan sampai jam 10 saya toh. Seperempat jam ini. Padahal ini mudah karo 2 jam kudu niki. La ilaha illallah. Maka akhirnya Ummu Bini putrinya dinikahkan dengan seorang duda tua. Anaknya cek perawan kinis-kinis dinikahkan dengan kakek yang tua. Coba menunggu. Maka dari pernikahan ini ya lahirlah daripada Maulana Muhammad Yahya. Wah, ntar keliru bisa. Ya. Maulana Muhammad Yahya ini punya anak namanya Maulana Zakaria. Maulana Zakaria ini punya santri Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah Al-Mukarramah. Sayyid Muhammad Al-Maliki ini punya santri-santri di tanah Jawa, anaknya kiai seluruh Jawa ini semuanya mondok di tempatnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Termasuk guru kita Romo Kiai Uzairon ini pernah di tempatnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Maulana Zakaria mengarang kitab yang namanya Fadilah Amal. Lalu yang menerjemahkan santrinya Sayyid Muhammad Al-Maliki, yaitu siapa? Kiai Uzairon Taifur Abdillah Rahmatullah Alaihi. Itu buku hijau itu yang sama baca kemana-mana itu yang ngarang itu Maulana Zakaria, yang terjemahkan Kiai Uzairon Taifur Abdillah dengan timnya. Tapi stempelnya di situ tim penterjemah Masjid Jami Kebon Jeruk. Nah, ini supaya kalian tahu. La ilaha illallah. Ini secara sanad nyambung. Yang kedua ya, Maulana Ismail ini punya anak adalah Maulana Ilyas Rahmatullah Alaihi. Yang mana dengan barokah usaha dakwah yang dibuat oleh beliau ini ya, seluruh dunia sekarang ini masya Allah ya, termasuk dunia kita ini aduh ya, wong Jonegoro lembenen duwe iso apa namanya Blora itu, di Blora itu ada desa namanya Tambi.
di tengah hutan belantara, sitok gak ada wong iso ngaji. Masya Allah. Dikirim rombongan dakwah di sana. Akhirnya di sana orang bisa ngaji. Sekarang anaknya hafid Quran dan mantunya hafid Quran. Sekarang jadi anak dan mantunya hafal Quran semuanya. Waktu buat masjid di sana mau diobong sama orang kampungnya. Tapi dia gak ada sing iso ngaji, gak ada sing sholat. Kalau nggak percaya nanti datang ke sana 40 hari. Siap nggak loh? Ini ilmunya, ini bukti ilmunya. Dengan barokah usaha dakwah yang diasas oleh Maulana Ilyas, hari ini ilmunya di mana-mana telah terjadi perbaikan-perbaikan. Di Momere, subhanallah, itu NTT sana ada satu pulau permaan. Maka tahun 2008 Kiai Uzairun ke sana, iktikaf di sana. Kalau jam 10 malam sudah ada lampu, mati lampu. Sudah lampunya mati karena pakai genset. Nanti jam 10 sudah gelap. Coba hari mulia. Itu hari mulia Kiai Uzairun mengatakan, Pak Umar, saya itu belum pernah menemukan kitab orang yang hidup di tengah-tengah laut bisa mengamalkan agama. Tetapi ini dengan barokahnya Maulana Ilyas, orang di tengah lautan dia bisa mengamalkan agama. La ilaha illallah. Ini sebab pikirnya seorang wanita. Maka namanya penting kita ajak istri kita untuk masyurat supaya dia punya pikir agama. Bersedia Masya Allah. Nah ini senjata wanita pertama pikir. Kalau istri-istri kita ini nggak diajak keluar masyurat tadi mulia, maka nanti pikirnya tonggone tuku gelang, hatinya melang-melang. Tonggone tuku kalung, hatinya bingung. Ini yang terjadi. Betul tidak? Nah, maka senjata pikir wanita ini ya, bagaimana istri-istri tadi kita bentuk, ajak keluar, sehingga nanti pikirnya akan terbentuk seperti itu. Bagaimana? Insya Allah. Maka untuk itu tuan-tuan yang mulia, jadi untuk mewujudkan ini semuanya, maka kita ini punya takasa. Takasa yang terkini ya, bagaimana istri-istri kita. Ini istri-istri kita, bukan isban. Isban itu istri. Maka istri kita yang pertama kali ini takasa dari masa kita adalah bagaimana wanita-wanita kita ini menjaga sholat di awal waktu. Maka penting sekali di rumah kita ini kasih jadwal sholat. Sudah ada semua atau belum ini? Sampun di masjid. Di rumah insya Allah ya. Nah, kenapa remuya katanya ini? Kalau wanita itu tiap bulan selalu punya tamu astronot turun dari bulan. Wanita punya tamu apa? Bulanan, namanya astronot turun dari bulan. Lah kalau astronotnya itu turun dari bulan, waktu sholat belum sholat, maka dia ini termasuk meninggalkan sholat. Lah ini tanggung jawab suami. Insya Allah ya, jaga sholat ini pertama. Yang kedua ya, menghidupkan taklim rumah. Nah ini sebenarnya taklim rumah itu tanggung jawabnya seorang suami. Tetapi karena suami ini banyak takasa, banyak di luar, maka wanita ini yang menghandle taklim itu. Bagaimana? Insya Allah Pak, tempatnya tetap, waktunya istiqomah. Satu keluarga semua duduk dalam taklim, walaupun anaknya masih bayi kasih tidur di situ. Ini anak punya perekam lebih bagus dari orang ini. Kadang-kadang orang itu dengar taklim itu gitu. Tapi ini anak-anak main-main itu udah lihat itu. Ini ada satu cerita ya, anak-anak bermain, berjalan kiri kanan kalau ini taklim. Maka satu saat hujan lebat, mendung. Maka anak lari ke masjid, tidak kasih tahu bapaknya, tidak kasih tahu dia mama, lari ke masjid. Mamanya cari, bapaknya cari, ini anak kemana ini? Hujan begini, hujan kok kita kau orang ngajar ke masjid. Golei, masya Allah. Mari udan, mari geluduk mau boleh. Kan kok di udan itu bingung nyusahin wong tua. Lu kan
dari bapak sama mama. Itu kan kalau taklim kan kalau Kanjeng Nabi itu ada hujan, ada mendung, suruh pergi ke masjid. Nah, bapaknya orang Jawa, mbok gak Jawa, malah anaknya Jawa. La ilaha illallah. Nah ini betul ya. Ini kisah ini masyhur bahkan di Eropa ya. Anak TK ini kalau Pak Mamuddin cerita ini mantap ini almarhum itu. Maka di Eropa ini ada anak TK umur 6 tahun. Anak-anak sekolah ditanya semuanya. Le, kowe kok nek gede pengen dadi apa? Tentara, kowe dokter, kowe polisi, kowe apa? Bisnismen. Anake Karkun. Kowe gede dadi apa? Pengen dadi sahabat. Nah, anake Karkun aneh. Gurune Kristen apa yang Jawa piye? Kok dadi sahabat? Nggak understand. Akhirnya gurune moro ning gone bocah cilik parangi. Masya Allah. Morning. Good morning, morning. Come in please. Masa ning gone Eropa kono klanuwun apa ya enak. La ilaha illallah. Maka dia datang. Come in please. Dibuka nih lawange. Lah gurune rok mini piye tak lungguh yo mimpat-mimpatnya nih. Maka sama ini karena Mas Turo sudah 2 bulan IP, kayak kain, nah tutup ana. Begitu persilakan, ada apa? Ini ibu punya anak aneh. Semua dia punya P, teman-teman ini orang tanya, kamu kalau besar ingin jadi apa? Ingin jadi tentara, ingin jadi polisi, ingin jadi dokter, mana P anak ini? Oh, ini nang jowo. Anakmu ini tak teko itu. Katanya ingin jadi sahabat. Oh, kok bu sahabat? Wah, Mas Turo itu 2 bulan IP. Oh, enak nih jatuh tes ngono. Mas Turo 2 bulan IP, gak longak. Kan please, gue wedang saya disuguh dulu, please. Monggo silahkan dimakan, diminum. Hati nih kabel, api menwong iki. Akhirnya dijelaskan, sahabat itu adalah murid-muridnya Rasulullah. Rasulullah adalah utusan Allah, dan Allah yang menciptakan kamu dari menciptakan aku dan menciptakan seluruh alam ini. Please juta, la ilaha illallah. Langsung syahadat samito. Bocah TK iso ngeslame gurune. Gara-gara apa? Taklim rumah yang hidup. Bagaimana? Insyaallah ya. Siap mencoba taklim rumah? Berapa jam? Berapa jam taklim rumah? Minimal ya 1 jam setengah gitu loh. Insyaallah ya. Nah, 1 jam setengah minimal kita taklim rumah. Yang kedua ya, tagasa kita yang ketiga adalah menghidupkan amal makomi masturat. Napa amal makomi masturat niku? Taklim mingguan kalian apa? Keluar 3 hari itu amal makomi masturat. Okay. Taklim mingguan di Makalah. Ini bagaimana setiap minggu istri-istri kita ini mesti buat taklim mingguan di makalahnya. Insyaallah Pak nggih. Bapaknya bojone Karkun tok napa sedaya tiyang. Lah piye wong kabeh ben padha lungguh niku? Diundang. Suami istri kalau waktu mau taklim itu, yang tuan rumahnya taklim itu, tetangga kiri kanannya didatangi. Anu nyuwun sewu Bu. Niki mengke wonten kula nggih kula enten pengajian ibu-ibu. Kula aturi rawuh. Sudah pernah begitu belum? Belum, ketak lebih kuku. Coba kalau kita ini setiap taklim mingguan itu istri kita atau suami istri datang mengundang. Insya Allah itu orang datang semua itu. Terutama di lingkungan sekitar kita. Ya jadi permasalahan itu kita ini jadi eksklusif. Pokoknya kurung metu urung lah di momen taklim. Nah ini pokok itu jadi pohon itu. Bagaimana? Insya Allah ya. Terus 3 hari tiap 3 bulan sekali. Maka kita ini mesti punya jadwal 1 tahun. Kalau kita ini ambil yang 3 bulan sekali, maknanya setiap tahun kita keluar masyurat 4 kali. Gimana? Insya Allah. Kalau kita ambil tagasa setiap tahun bulan 4 bulan sekali,
Berarti itu setiap tahun 3 kali. Masturat 3 kali, 3 hari 3 kali. Insya Allah ya. Nah, terus nisab masturat ini dia. Berarti kita ini laki-laki kan itu punya nisab wanita ini. Nisabnya berapa? 3 hari tiap 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Terus berapa hari? 10 hari atau 15 hari? 10 hari setiap tahun. Jadi 10 hari tiap tahun itu begini. 10 hari itu full keluarnya. Ya, 10 hari itu full program itu. 15 hari itu yang 2 hari, 1 hari dalam perjalanan berangkat, 1 hari perjalanan pulang, 1 hari di markas mudzakarah, 1 hari wajib, 1 hari banidaya. Makanya sebenarnya tertibnya itu 10 hari, tapi kenapa diambilnya 15 hari? 15 hari di perjalanan 1 hari nggak dihitung keluar itu. Yang dihitung 10 harinya itu 1 hari perjalanannya, terus 1 hari banidaya, terus 10 harinya metu, terus pulang lagi mudzakarah untuk pulang, terus wajib berapa? 15 hari. Insya Allah ya. Maka itu di rumah mesti ada catatan. Ini bulan sekian 3 hari. Berarti nanti bulan sekian keluar masturat 15 hari. Siapa yang rumahnya sudah ada jadwal begitu? Dereng lengkar kucing, gotes dua abang merah putih kok aku ini orang anak piye ini. Insya Allah ya, di jadwal itu ya. Itu maknanya apa? Itu maknanya taklim harian di rumah itu kan ada taskilnya. Ada taskilnya tidak itu? Maka taklim harian di rumah kita itu ya, berarti itu kan ada 1 halaqah tajwid, 2 taklim kitabi, 3 mudzakarah 6 sifat, terus taskil. Setelah mudzakarah 6 sifat taskil. Gitu. Iki bune cuk tanggal sakmeniki wayahe metu 3 dina. Bune iki engko bulan Desember, waktune liburan kanggo Pak Guru. Maka bulan Desember bulan pengeluaran jamaah masturat 15 hari. Insya Allah. Nah, kalau tidak bulan Juli itu kan liburan. Pak Guru dan mahasiswa itu bulan Juli atau bulan Desember itu liburan panjang. Maka mana yang 15 ini? Bulan Julinya atau bulan Desembernya? Nah, Pak ini anak-anak kan masih sekolah. Nanti kalau kita berangkat nanti dititipin sopo. Nah, kalau nanti anak-anak liburan kan enak. Ya sudah, bulan Desember keluar jamaah 15 hari masturat. Bagaimana? Insya Allah. Yang muda-muda itu loh, alasannya kan anakku loh Pak, anakku sekolah liburan. Nah itu yang orang desa. Alasannya anaknya gak enak sih guru libur, mengganggu. Bagaimana? Insya Allah ya. Maka taskilnya bulan sekian pengeluaran jamaah 3 hari. 3 hari itu tulis di kamarnya itu, di kamar kita berdua itu ditulis. Nah, nisab mas 3 hari, bulan ini 15 hari bulan sekian, kemudian terus 3 tahun nanti 40 hari. Gimana kalau ditulis begitu Pak? Jadi waktu kita naik kamar bojone lebune dina bune piye iki kok 15 dina bune umi ngono sakine Kak bune mi gimana mi 3 tahun nanti masuk 4 bulan insyaallah. Kenapa kemudian sudah ada taskil waktu habis taklim itu, doa kita sudah ada musyawarah juga. Bagaimana? Insya Allah ya. Nah, takasa kita yang keempat adalah nusro jamaah dan nusro keluarga yang ditinggalkan keluar fisabilillah. Ini termasuk takasa ini Pak. Nomor berapa kemarin? 5. Wakeh mentoh, lagi 5 kok. Nusro keluarga yang sedang keluar jalan Allah
dan musuh keluarga yang ditinggalkan. Penting Pak ini. Hari ini kenapa? Karena kita kurang nusra keluarga yang ditinggalkan, akhirnya terjadi apa? Anaknya awake pilek, sijine gudiken, Masya Allah, berasnya sentek pisan, tonggone karku gakne sing nusra, Masya Allah. Akhirnya, Masya Allah, apa nek bapak ini metu nggo HP pisan, akhirnya bapak daftari. Jadi keluar 40 HP itu daftari Tuhan dong. Jadi 40 hari kok nelpon ke rumah itu keluar daftari itu. Kan katanya keluarkan tinggalkan semuanya. Lah kok jadi HP kan daftari jenuh. Iya toh, Pak? La ilaha illallah. Iki cuma guyon aja, Pak. Memang ya daftari yang betul kali halo. Akhirnya apa? Suaminya nggak tahu maju lagi pengeluaran jawab, piye bingung. Anakku gudi kencing sitok pilek meler berhasil sentek. Akhirnya sing suaminya keluar di jalan Allah buka tenang, boleh tasilan, urip makom juga iso. Yang di rumah berpikiran bojoku piye, gara-gara gak ada yang nusro. Gimana? Bener gak itu? Betul nggak itu? Lalu betul yang nusro. Nah, begitu. Ini tagasa yang kelima. Yang keenam hari muda, yaitu kita menyiapkan rumah kita untuk menerima jamaah masturat. Siap semua insya Allah? Biar itu rumah kos. Itu di Temboro itu kalau ada jamaah masturat itu susah itu Pak Asanu. Ya, itu terutama Pak siapa itu Musa itu. Pak, gimana jamaah masturat? Aduh Pak, dereng minggu niki. Masya Allah. Dan kenapa toh? Mas pokoknya repot. Dari melihat sebenarnya itu rumah kos-kos itu bisa untuk terima masyarakat. Yang penting ini untuk tempatnya apa itu program. Menurut satu kotak itu nggak apa-apa bisa itu. Satu kotak bisa dibuat untuk program masyarakat. Lah nanti, nah, kamar mandi WC ini karena ini di kampung, kayaknya kamar WC biasanya neng kali. Yang bisa datang kali dah. Urungan WC nih. Roan satu masjid roan gawe no WC nang kono. Ditutupi layar. Kok ning gone anu maling mati lho, Pak. Gawe no layar ning surat ini. Tau bengi sing penting wong wedok tidak nampak dari luar. Maka kamar mandi WC dibikinkan di situ gawe pentengan untuk jemuran dan sebagainya. Nah, sudah itu bisa jamaah masturat itu. Gimana? Insya Allah gampang, nggak ada urusan rumah nggak bisa terima jamaah masturat tuh. Bahkan di India itu rumah kardus satu. Saya itu pernah keluar Pak di India tuh masturat. Dari rumah flat bagusnya minta ampun. Minuman makan belum. Ada satu orang minta, Pak pokoknya minta 1 hari di rumah saya. Masya Allah, yang ngosak nih tiba yang kandang pedus. Itu tanya itu Pak Supri kalau nggak percaya mana Pak Suprinya itu. Jadi ini kandang wedhus, ini pawon perlu WC, terus kan ini gang-gangan yang kandang wedhus itu. Ambune pawon sih kok bojone awake dhewe tenang ini. Ini di India ya betul nih Pak. Itu tanya Pak Supri itu nggak berjamaah saya itu. Coba bayangin, rumah kandang kambing bisa terima jamaah masturat. Antik enggak itu? Jadi kalau orang Temboro, orang Jawa Timur datang enggak, Pak maaf Pak rumah saya enggak bisa rumah. Oh main lo jalannya 5 meter rumah ini. Apa nih hujan goro bukan bluro, ya Pak? Omah ngarep, omah guri, omah tengah. Kok iso ora enek lho, dienggo program lho, yo paneh ben ajaib gitu. Tapi ya kalau orang Blora, orang Jonegoro, orang Boro itu kok gak nampak tamu tuh itu mustahil itu. Karena rumahnya panjang-panjang. Nah, kalau sekarang orang modernnya rumahnya naik ke atas. Yuk kan sapi dibijen Pak, Assalamualaikum. Itu dulu sekarang nggak ada di belakang tapi gimana? Insya Allah Pak ya. Maka tagasa kita yang keenam ini adalah menyiapkan setiap rumah kita ini mencari jamaah mastutoh, bukan mastutoh, cari jamaah rumah.
tapi rumah mencari jamaah masyhurah. Siap insyaallah. Rumah yang disiapkan untuk menerima tamu-tamu masyhurah ini seperti seekor kuda yang siap untuk fisabilillah. Keletonge, bulunya, nguyuhnya, itu semua pahala fisabilillah semua dunia. Dan rumah kita juga begitu. Diniatkan seperti itu untuk fisabilillah. Insya Allah yang terakhir tentunya kasih kita yang terkena apa? Tempat penitipan anak. Tarko di mana? Ayo semangat. Tidak. Bujurnya mana? Lebih ya upaya juga dia semangat. Lah kan nggak boleh lihat TV, nggak boleh lihat apa-apa, nggak boleh. Ya ibu tadi nang ngomong assalamualaikum, masya Allah, la quwata illa billah. Ya wes. Lah akhirnya punya anak, lah punya anak. Gimana Pak? Ini anaknya banyak, belum bisa. Nah, makanya ini kita harus ada siap dititipi anak. Insya Allah, siapa yang siap titip anak? Saya itu Pak dulu tahun 99 ngedek neoma, omah dari Bojonegoro di ujung sana. Dititip anak itu 18 sama. Bojoku jane ya rada piye tapi kan tak target nih. Kowe gawe omah ki niatmu. Ya dikono apa jamaah ngene perkara ngerti iki kok nek dikek anak ini mesti iki kok rada molek iki. Oh, kowe niat di omah kok. Pokoknya semua tamu datang, Mas Kuro datang, anak-anak datang. Nah, jadi lho kasihan nek Mas Kuro dua anak 18. Sedang ngedek omah ini. Anak sing cilik Bali pisan, main krek pisan. Itu akhirnya dibawa di rumahnya Bapak Sirun, orang Kalimantan. Itu saya punya anak susun banyak, tapi capek cuma sama istri saya. Wedi kok nek anak dadi mantu gak oleh iki. La ilaha illallah. Maka ini nitip anak penting. Ya itu kan kadang-kadang kalau Mas Turutnya apa itu penanggung jawabnya sedang tidak boleh bawa anak. Nah, kata Kiai Zairon, saiki wong Kalimantan tekon di Temboro arep belajar agama. Mbok ngel-ngel ki karepmu piye? Maka yang perlu ditarget, Bu, ini anaknya boleh dititipkan? Oh, enggak apa-apa. Nah, maka ini yang nitipkan juga siap, yang dititipi juga ada siap. Ini perlu diperhatikan. Insya Allah ya. Sing dua anak ya siap nitip nih. Anakku mboten sakit Pak, kalau mboten kali umine wis balah angil. Tahu angil ya, Bang? Saking angilnya itu bahasa buruk angil. La ilaha illallah. Maka ini tuan-tuan yang mulia, sebelum anak-anak sudah dititipkan, maka kita mesti jaga hubungan baik dengan neneknya, dengan dia punya bibi, dengan dia punya tante. Semua kita punya hubungan baik, anak-anak kita punya hubungan baik dengan mereka, sehingga nanti kalau kita mau keluar, nanti itu berebut. Mas, wes anak itu ngomong aku aja. Yang satunya, aku rasa metu, saya nggak bisa keluar biar sudah sayang kasih makan. Jadi keluarga bisa warok, enak kalau gitu itu, nyaman itu. Gimana salah ya? Nah kadang-kadang kan kita ini sudah keluar tuh kan kadang-kadang kan metu orang urus anaknya, metu orang dunia itu. Maka kita ini perlu jaga hubungan baik dengan ahli keluarga kita, dengan neneknya, dengan bibinya, dengan budinya. Nah, sehingga nanti ada kalau kita mau keluar itu semuanya berebut untuk ngomong. Bagaimana? Insya Allah. Nah kalau kita tidak ada hubungan begitu, maka kita siap nitipkan anak kita dan kita siap dititipkan anak-anak. Bagaimana? Insya Allah. Tapi sing nitip ya kudu njogo. Anak itu loh, satu hari jajannya 50.000. Letusan marung dititip itu geletak tinggal berlebar Allah. Lebar itu saya dititipi tobat ngono, titan ngono kon yo. Ya itu agar bakso lebih enak ini ki. Anak ero bakso jalur bakso, anak ero jalur es. Gak ditinggal duit pisan. Loh, Allah, masya Allah.
Ya nggak begitu. Jadi kita tahu di rumah itu anak kita satu hari jajannya 10.000. Ya masih ditinggalin ini Pak ini untuk jajannya. Yang ini untuk khidmatnya. Ya seperti itu. Wong nitip anak biasanya ngomong 50.000 jadi kayak 10.000. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul. Sehingga ya nanti kita akan mesra hubungan kita dengan karbon yang lainnya. Insyaallah ya. Jadi apa kata kita pertama? Jaga sholatnya istri kita. Yang kedua, taklim rumah. Yang ketiga, makomi. Yang keempat, taklim mingguan. Yang kelima, nusro jamaah yang ditinggal. Dan yang keenam, menyiapkan rumah. Dan yang ketujuh, siap dititip anak dan siap menitipkan anak. Insya Allah nanti kalau akasa yang tujuan sama kemasannya ini kita mudakarokan, kita apa tulis ning omahe iki lho takasa yang terkini. Ini kadang-kadang bertanggung jawab nek roh niki saking akeh sing musyawarah. Nek jauh IPB wastubat. IPB ini tiba takasane lalu. Insyaallah ya. Siap semua insyaallah. Besok. Pun itu kan dukanya aku. Nggih, niki men kemesan kulaturaken jane niki mudakara ngaten iki wakeh nek Pak. Lah maksud tujuan surat itu apa metu barke nang mulo. Maksudnya kon taklim nang omah ki apa bojone apa ben kon taklim omah, kon ibadah kon apa maksudnya apa? Tujuannya apa kan perlu dijeletrehne to niki. Insyaallah nggih. Nah, kalau ingin begitu bersama saya Desember 15 hari Masyurat. Siapa siap? Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.